Nah ini kan kisah nyata, makanya di Quran itu tidak ada Khandaq. Yang ada perang Ahzab, Ahzab itu jamu Hizbin. Normalnya orang Yahudi Nasrani itu kan musuhan, tapi mereka koalisi melawan Muhammad. Nasoro, Najron, Yahudi Quraisy, kafir Quraisy Mekah itu kan 3 kekuatan besar semuanya sepakat melawan Rasulullah. Makanya disebut Ahzab, pasukan koalisi. Normalnya itu Nabi kalah. Salman Al-Farisi bikin Khandaq dan lucunya, anehnya Rasulullah setuju saja karena itu baik secara akal. Karena Nabi itu bukan anti akal, ya setuju. Tapi Allah ingin membuktikan bahwa akal itu tidak segala-galanya. Akhirnya orang kafir kalah itu bukan karena Khandaq, tapi karena fa'arsalna rihau wa junudal lam taruh. Kalahnya karena angin yang diberikan Allah. Jadi kalau Nabi ngeluh itu angin itu merespon, semuanya merespon. Contoh gampang gini, contoh gampang. Ketika perang Khandaq tengah-tengah itu kelaparan semua. Jabir itu masak hanya wedhus kecil. Dimakan orang 6 saja gak warni, dimakan orang 300. Itu Nabi itu hanya datang ke pawonnya Jabir itu ke dapurnya. Kamu jangan buka di rumah kamu. Kira-kira ya tunggu lah. Bareng dibuka Nabi, dibilangin, kamu harus cukup orang 300. Itu alam merespon jadi cukup. Nabi ngendikan apa saja itu direspon oleh karena ini sih ngendikan kekasih pengiran. Makanya masyhur riwayat-riwayat di Tareh ada sumur yang kering. Ketika Nabi mau ke Tabuk, sumurnya kering. Sama Nabi tidur ini langsung airnya ini muncrat-muncrat juga. Itu menunjukkan bahwa alam itu merespon sama kekasihnya Allah. Nah kalian ini orang yang nggak kenal alam sama sekali, tapi ingin menguasai. Jadi pasti dendamnya luar biasa. Alam-alam ini pasti dendam luar. Umpama orang istighfar harus tuntas. Jadi jangan kira, makanya saya mengingatkan jenengan, kowe nek kepengin mukmin sejati, itu latih iman itu dilatih bil ilmi dengan ilmu. Caranya apa? Lihatlah Nabi Adam. Dia itu tahu betul kalau dari tanah dan asal manusia itu dari materi tanah. Sehingga kamu tidak bisa menstatuskan tanah benda mati. Wong materi kamu yang punya akal pun dari tanah. Dari situ aja kelihatan betapa sama sekali kita ini sama dengan tanah. Karena kalau kita materinya tanah, ya kita bedanya apa dengan tanah. Terus begitu, terlatih begitu. Makanya saya itu utang jasa ya sama namanya Syekh Abdul Hamid Khan. Dia ulama besar dari India yang punya karangan kitab Tauhid. Itu tak ingat-ingat tuh saya sampai sekarang akan ketemu Allah suatu saat itu lewat diantaranya kitab itu. Begini kalau beliau uji iman. Di rumah tenang. Wah sama yang paling gak, wis wali-wali kelas RT lah penting daftar. Paling gak sudah anak wedok ya wali, pokoknya wali nikah ya wali apa wali kota apa saja lah, pokoknya yang penting wali. Abdul Hamid Khan itu bilang gini, manusia itu kecerdasannya itu akan termasukkan, akan terbodohkan oleh adat istiadat yang dia lihat terus apa menerus. Sehingga orang misalnya bilang kalau ayam dari telur itu mungkin, karena selalu ayam itu lahirnya dari telur. Ya terus akan bilang begitu terus. Kalau ada biji asam gitu, biji terus orang bilang ini biji nanti jadi pohon besar. Karena selalu ada biji asam yang tumbuh jadi besar, orang bilang oh iya. Telur juga gitu. Telur itu kan benda mati, tapi ini nanti jadi ayam terus berdigasan terbang ke sana kemari. Terus ayamnya dewe besar, nanti selingkuh ya punya anak putu. Orang ya percaya. Coba pertanyaannya adalah percayanya ini karena itu mungkin dan manusia bisa bikin, apa percaya karena sering melihat? Sering melihat. Ada dia mengatakan mungkin tuh karena dia bisa membikin, apa percaya karena sering melihat? Sering melihat. Sering. Tapi dari segi dia tidak bisa bikin itu artinya mohal tidak bagi otak dia. Mohal kan dia sendiri tidak bisa bikin kok. Meskipun sering terjadi, apa manusia bisa bikin telur jadi ayam? Tidak kan? Kelungsu asam jadi besar, apakah manusia ikut bikin? Tidak kan? Berarti ketika dia bilang mungkin, hanyalah karena menyaksikan itu sering terjadi, bukan berarti dia membikin. Oke, berarti dia tidak memberi kontribusi sekali dalam status mungkin dan tidak mungkin. Tapi ketika kamu bilang batu kecil ini, kerikil ini itu dalam kemampuan Allah bisa mengeluarkan sapi, kamu dianggap gendeng nggak? Gendeng, karena belum pernah ada kerikil kok melahirkan sapi.
Mana mungkin batu kok terbelah terus melahirkan unta? Enggak mungkin. Nyanyi Abdul Hamid Khan nyanyi utaknya manusia. Kok lucu? Ketika telur jadi ayam, kan dia sendiri tidak bisa bikin. Harusnya bilang lokal kan? Berhubung sering terjadi, terus dia bilang mungkin. Terus saat bilang mungkin tuh dia ikut bikin apa? Enggak. Ini jawab. Enggak kan? Artinya apa? Natijahnya, kesimpulannya dia tidak bisa kan? Dari telur jadi ayam dia tidak bisa, dari batu jadi ayam dia tidak bisa. Sama-sama tidak bisa. Terus dia dengan engkeknya bilang ini mungkin, ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin orang yang tidak ikut menciptakan kemudian ikut orang menstatuskan ini mungkin, ini tidak mungkin. Paham ya? Lu paham terang tuh? Tapi jadi wali orang ini gampang nanti dipertimbangkan, nggak usah main iso terus. Karena nanti kalau tauhid Anda benar, nanti pasti ada nurnya. Ketoro untuk nurnya ketoro. Jadi nur tertentu ini yang menjadikan kamu sah untuk minimalis. Enggak mau daftar semua. Iya kalau sudah tauhidnya benar pasti ada nur. Nanti gampang lah sudah ada nur. Yas'abina ikihim wa imanim sudah gampang. Daftarkannya lebih gampang kalau sudah ada nur. Rumah namanya. Sekarang telur jadi ayam dengan batu mengeluarkan ayam. Manusia ini sama-sama mungkin enggak menciptakan maksudnya? Tidak. Tapi kenapa dia bilang ini mungkin? Ini tidak mungkin. Nah itu beda kalau sama cara berpikir Nabi, cara berpikir nubuah. Tetap bilang gitu. Buat sering ada telur dari ayam, buat sering ada ayam dari telur dibolak-balik. Tetap bilang hadza birodatillah, hadza itu Nabi. Buat berjuta-juta peristiwa, bermiliar-miliar peristiwa. Setiap ada peristiwa telur melahirkan ayam atau ayam mengeluarkan telur tetap hadza birodatillah, hadza ini karena Allah. Sehingga ketika seorang Nabi diberitahu Allah, leh soleh, kowe iku nabiku. Kandhani ya kaum nak gunung iki iso nglairno unta. Nabi soleh yo meninggal. Cara kowe sing dites dadi nabi, tenangane Gusti. Mulane kowe ra dipilih dadi nabi, reaksi kamu pasti buruk. Tenangane Gusti. Menawa malah takok ndak jenengan saged. Lho, sambil bledek ya saja. Kalau nabi cek gobloke kok. Makanya mukjizat itu kata para ulama, di antara sirinya mukjizat adalah orang diingatkan ulang bahwa Allah itu punya kekuatan ala kulli syai'in qadir ketika manusia sudah lama lupa. Yaitu akhirnya Nabi Soleh itu mukjizatnya apa? Onta keluar dari apa? Batu. Jadi manusia orang mungkin wong watu kok ngetokno onta. Lah saiki apa ndok ngetokno pitik udene melok gawe. Ora melok gawe kok melok biji. Aneh gak? Aku ora iman wis bener, nanti ada indikasi nur kamu naik. Nanti gampang lah tak daftarkan, tapi ini itu disebut yaumataral mu'minina wal mu'minat yas'a nurum baina idim. Nur itu nurul iman wa nurut tasbih. Makanya kata Imam Syafi'i setiap ulama itu wali, tapi nak wali tidak mesti. Karena enggak mungkin orang tahu ilmu sedetail itu kok enggak wali. Untuk walinya ulama dengan wali yang profesional wali itu, tapi tetap saja kalau setiap ulama itu wali. Gak perlu diuji masuk nopo jadi pitik rasa lah itu malah berbeda. Bisa balen nopo repot. Tidak saya ulang lagi, ini penting saya utarakan supaya orang itu. Makanya saya itu berkali-kali manusia itu menjadi goblok. Lewat mau roh tok kok biji, roh itu artinya tidak menentukan kan? Itu waktu galengaten ya. Misalnya ini saya pegang. Misalnya, ini saya pegang pulpen. Pulpen ini benar-benar dalam kendali saya. Ya, ini pulpen kan dalam kendali saya 100%. Terus saya tanya gini ke Mustafa. Wes aja go tenang deh. Juga tenang khusyuk tatap. Mus. Pulpen ini mungkin hancur apa enggak? Dia ini jawab kan. Mesti nak dia itu wong sing rasional. Dia terserah jenengan sing. Tapi gak anak Mustafa enggak jawab. Boten, ini kan ngatur mesti iman. Orang melok kudu duwe kok kalau nonton. Sebetulnya manusia di alam raya ini semuanya penonton, enggak ikut mengendalikan alam ini, tapi kecangkeman iki mungkin ira mungkin orang pangeran mantel. Coba gobloke orang melok duwe kok melok. Paham?
Aneh gak misalnya pulpen yang saya pegang dan semua urusan pulpen tentang saya terus kemelok komentar. Wah gak mungkin pulpen juga terus bangun kesayangannya. Orang kan itu kok kecangkeman. Orang mungkin dibuat nih WC wong seneng aja. Orang terserah aku tau sih duwe. Sehingga ciri khas ahli sunnah wal jamaah diri. Si Allah itu ya Allah ya kalau mayasa melakukan apa saja yang diinginkan wong sing duwe. Sehingga ketika ada berita bumi hancur ya kita aman. Nah, ketika ana unta keluar ke watu ya kita aman. Nah, ketika apa itu dirijine Nabi mengeluarkan air ya kita aman. Nah, semuanya ini cara manusia kan mohal, tapi nyatanya mungkin. Nabi Soleh ngetokno unta ke watu. Nabi Muhammad ngetokno banyu kok dirijine. Diminum orang siapa saja enggak. Iku wiwini, anak kudure Allah itu gak mergo kowe darani pitik keluar pondok, ku yo mok darani mergo sering terjadi, bukan berarti Anda ikut mencipta. Nah, tentu ya Nabi dan orang soleh yang kita percaya. Nah, terus kata Abdul Hamid Khan begini, andai kan ke kelungsu asem dan belum pernah terjadi bahwa kelungsu itu jadi asem, terus ngomong wong, kelungsu iki supaya dadi wit gede. Nek wis gede dirangkul wong papate ora sedeg. Wong-wong darani mokal ta ora? Andai kan belum pernah terjadi sama sekali. Mokal itu barang cilik kok iso gede motor dhewe sing narik sapa mesti cangkeman. Berhubung sering terjadi, oh ya mungkin biji asem. Lah ketika mungkin itu modal apa? Mongko ya ora melok. Enggak. Nek tak latih iman sing bener. Kena iman ngono tenan dadi wali tak jamin. Wong kok diajese wali liyane yo. Ya kok gampang untuk iso disidang ngono apa? Mesti ana sing berkira setuju. Gak iso Gus, iku tekean bener lagi rong dino kok diwalekno. Harus teruji. Nah, karena Rasulullah itu dekat dengan kudratullah yang seperti ini, ngadepi wong kafir ribuan ya Nabi tenang ae. Cara Nabi wis set. Cara Nabi gak manis. Nabi kan gak tau cangkem elek koyo kowe. Cara kowe yo mesti cangkem elek musuh tak kukuiran. Tapi Nabi kan gak tau ngendikan elek. Jadi ketika pasukan wong kafir besar kayak apa Nabi ya tenang ae. Sahabat cuma aslinya yo kaget. Ini gimana musuh sebesar itu Nabi tenang ae. Karena Nabi dengan kudratnya Allah itu dekat sekali sehingga cara Nabi ya cemen gampang. Wong aku para pengen. Tapi sahabat kan grogi bikinlah kontak. Nabi ra usah dipikir kontak, mergo Nabi paham kudrahe Allah ngono Mas paham to. Jadi Nabi ra usah cerdas gaya kontak karena ini pikiran manusia. Nabi cukup nganggo Allah. Kedekatan dengan Allah sing dengan kudro yang mutlak itu cemen kabeh musuh. Musuh akeh itu cemen kabeh. Paham? Iku sirine kena apa Nabi ra perlu cerdas gawe kontak. Mergo mentang-mentang wis parek pengiran. Aman bukan apa? Aman. Kowe nek iso ngono tenan yo wae. Mulane kok Imam Nawawi yo iso dekne salat ning Damaskus. Yo wis biasa nak kangen moro Ka'bah nek Ka'bah padahal Syria Mekah penerbangan 4 jam. Iku biasa Imam Nawawi salat ning Mekah. Ya biasa wae cara dekne. Bagi Allah gak masalah, cara dekne ora masalah gak kasih pengeran jae wae. Wong muridé tau curiga Imam Nawawi masyhur. Imam Nawawi sing aran masyhur, padahal dia tidak terkenal wali kayak Syekh Abdul Qadir Jilani. Mungkin kewaliannya terkenal Syekh Abdul Qadir Jilani. Dia itu kalau sholat, kalau sudah sinau, ngarang kitab. Kalau ngarang kitab jeda itu wudhu dari muridnya itu nggak ada. Setelah nggak ada, muridnya sesuai curiga. Sekian hari kok gitu. Lama-lama muridnya itu melok. Nah, ujuk-ujuk melok tawaf nih Pak. Muridnya katut. Barang tuan Ka'bah sudah sampai selesai, balik lagi ngarang kitab lagi. Kok dia ngomong gini? Ya cerita ini aku jauh. Ini sudah begitu. Tapi karena dia walinya karena ngarang yang karena dia jedanya itu butuh terus tolak pulang lagi. Terus Syria Mekah penerbangan 2 jam. Karena orang-orang ini dekat dengan kudratullah yang masih orisinal. Kowe gak awalnya jaran mohal, kok iso miber, mohal tenan. Muarad ngene ra warisan kok suka. Mohal ada urusan tidak ini. Jadi ini sudah sesuai keyakinan kamu. Makanya Nabi itu mulai dulu beda. Nabi itu unik, kedekatannya dengan Allah itu unik. Makanya spesial. Jadi paham ya? Jadi nggak apa-apa kalau kamu jadi peneliti sosial, perang kontak itu penting dan sejarah bikin kontak juga penting karena ini strategi perang yang luar biasa. Tapi wong-wong para pangeran, wong coba warai.
strategi. Ngono maksud yes ben khas. Wong marga ben apa? Baru tak kenal ceritanya kiai kulo, termasuk ceritanya bapak kulo, Pak Hamid, itu dia semua ya. Cerita Bung Tomo datang ke Basim Asy'ari tanggal 7. Bah, ini harus penyerangan dimulai dari Basim Jabir. Kulon itu keramat tapi buatan urusan langit. Urusan langit itu Mbak Abbas buntet, Mbak Abbas gitu. Tanggal 7 mawon mungkin Mbak Abbas teko perang mulai. Jadi Mbak Abbas mau bagian nyebul pesawat. Mbak Abbas buntet. Niki cerita. Jadi tetap jenderal itu belum pernah ada yang mati kecuali di 10 November. Kalau kekuatan wah itu rasa buat latihan militer, malah buat latihan militer. Ini halawali malah buat latihan militer. Training para kiai dalam mempertahankan bangsa dan negara. Ya keben Ben Mama terus terkenal kacang hijau dan di tentara ya keben Mbak Hasyim terkenal keramat itu ya keben terus Mbak Abbas malah bebok training nggak bisa. Banyak orang-orang yang masih keramat seperti dikepung musuh yang mutu santai wae maca ayat tertentu. Lah saat itu ra iso, nyatane aku ra iso kowe kok dipadakno to. Ternyata kemadakno barang sing ora. Karena tadi andai kan manusia dengan kudrah ulanya Allah pasti yakin Allah ala kulli syai'in. Jadi misalnya bumi yang kamu pijak dulu enggak ada menjadi ada, itu kan kudrah yang luar biasa. Dari tidak ada menjadi ada itu kan bukti kudrah Allah yang luar biasa. Setelah bumi ini ada diperintahkan oleh Allah kamu harus begini, harus beredar di garis falakmu sendiri, di garismu sendiri, di galaksimu sendiri. Nyatanya bumi konsisten. Ini menunjukkan kalau semuanya itu terkendali oleh Allah dan merespon perintahnya. Andai kan langit dan bumi benar-benar tercerabut dari perintah Allah, pasti bumi ini kacau. Ini disebut innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula wa la in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di. Allah yang mendalikan langit dan bumi. Sekali Allah enggak berkehendak. Tapi tadi kita tentu manusia sehingga cara kudrah kita ya kayak Salman Al-Farisi. Ya kalau ada apa-apa ya kita pakai akal karena punyanya kita akal. Kebetulan akal kita terbatas ya enggak apa-apa. Tapi kamu jangan menafikan kudrahnya Allah yang ula, kudratul ula. Ini disebut ansyaha awal amarah. Jadi Quran melatih kita, nak kepengen jadi wali iman sing bener, bayangno kudro sing ulah, bayangno kudro sing. Nah, yang mau misalnya ngeten nih. Orang Yahudi itu yakin Isa itu anak zina karena lahir tanpa bapak. Paham ya? Orang Nasrani kebablasan kalau tanpa bapak ya bapaknya Tuhan. Maka ini dua kegoblokan yang sama-sama masalah. Terus Allah mengingatkan ra usah ngono. Nak kue janggal ono anak tanpa bapak, kudune kayak memohalkan wujudnya Adam itu malah tanpa bapak, tanpa ibu. Makanya Allah menanggapnya enteng saja. Inna masalah Isa inda wahyu mau kamasali Adam kholaqahu min turab. Nah Isa itu jek ono lumayane, piye-piye jek ono boe lah Adam malah tanpa bapak, tanpa ibu. Bahkan materinya tidak sejenis yaitu min turab dari debu. Nah dengan terlatih gitu kamu akan terlatih dengan kudrah ulah. Nanti kalau terlatih terus kamu bisa keramat kayak Imam Nawawi. Pasti nak kaji cukup. Tapi kan saatnya nekor terus itu kan. Orang pemasukan malah repot. Jadi sejalan ada samiber tapi tauhidnya benar, tidak usah miber-miberan nggak malah. Nah kakek di suami bertabrakan di luar malah repot. Jadi biasa lah. Cuma kalau nih mau melatih. Latih cara iman sampai. Makanya sampai jangan janggal ketika dipendem di bumi. Aku piye nasibe. Ya tetap bisa mikir. Ya mau. Pangeran gaya contoh. Ketika kita janin itu kan kayak apa? Wes janin meteng, mbok mueng kayak renang kan. Kok gak mati? Ya ini jero janin wes angel golek oksigen malah mbok main renang. Repot ora. Tapi Allah bisa ngatur sistem janin ketika mbok iku renang. Orang teos ini, membuat engkek nopo renang. Tapi Allah punya cara mengelola kehidupan dalam kandungan. Makanya kamu jangan janggal bagaimana cara Allah mengelola kehidupan ketika kita sudah di alam kubur. Karena Allah bisa membuktikan mengelola kehidupan ketika di
di raga di apa di janin di rahim. Begitu juga Allah bisa mengelola, misalnya anak boyo ngendok ning gone dipendem Mas. Boyo nak ngendok dipendem. Allah bisa mengelola kehidupan di bawah tanah. Mau bareng lahir boyo cuwili ya lahir ya iso metu kota. Artinya singkat cerita Allah bisa mengelola kehidupan di mana saja kapan saja dengan caranya Allah. Toh zaman saya hidup begini, kamu hidup begini ya udah ikut mengelola kehidupan kamu. Kok iso jaga roh? Tidak juga, yang sekarang jaga juga. Kenapa kamu janggal ketika hidup di alam kubur? Ya biasa saja. Mana nanti mau gusti samina wa atau pokoknya amanah, pokoknya amanah billahi dzaliron wa batin. Harus kecangkeman amanah billah hubna ilallah. Pokoknya cocok ra cocok, paham ra paham, masuk akal ra masuk akal, pokoknya ini amanah billah. Karena ngono, sesuai dari wali. Paling enggak misalnya rawani kok Imam Nawawi ya sebenarnya iman itu sebenarnya. Karena tadi percaya dengan kudrah ula. Kudrah ula itu kudrah ketika Allah belum menciptakan apa-apa. Itu kabeh terserah Allah. Belum terkooptasi oleh hukum adat. Tapi hidup kita sekarang sebenarnya terkooptasi hukum adat. Berhubung manusia mau lahir kau manusia, kau kawin, kau jima, kau ini itu, terus seakan-akan itu menjadi syarat kehidupan. Paham ya? Tapi Allah selalu bikin mukjizat-mukjizat baru. Misalnya tadi, ternyata ada saja misalnya ilmu kedokteran memungkinkan uang bisa dikonek. Itu kan sudah mulai agak rubah dari mindset. Paham ya? Harus hubungan suami nopo istri. Sajane Allah nunjuk orang-orang guling-gilingan bahwa kefiah tidak terbatas. Paham ya? Apalagi mukjizat utama yang tadi saya. Makanya sampean orang takok, kenapa mukjizatnya Nabi Soleh itu adalah unta keluar dari batu? Allah mau kepengen dijono. Bedanya apa kok waktu ambek kondok utawa kok rasine sapi. Zaman pitik lahir kondok yo kuwi ra melok gawe. Sing gawe yo aku. Cara-cara kira ketemu apa kita omongi. Kok baleni malih. Ndok dadi pitik kowe darani mungkin dan biasa, kowe dhewe yo ra melok gawe. Kowe yo ra iso. Watu nglairno pitik kowe yo ra iso, yo ra melok gawe. Kena apa sing ndok mbok arani mungkin, sing watu mbok arani ora mungkin. Mung padha ra isane. Barang Allah gawe, waktu ngetokno pitik tapi darah, oh mungkin barusan saya tahu. Lah ngono ya rasa kecangkeman nonton mungkin dan tidak mungkin. Nah, itu cara Abdul Hamid Khan. Lama sekali kita termahjubkan oleh yang kita lihat. Tapi insyaallah baru kayak maca ayat terus wau fa arsalna nawa alim bi khawajin dan nawa lam tarawih satu. Semoga terus. Pada sampean terlatih napa? Terlatih iman dan kudri Allah Ta'ala sing boten apa terbatas. Karena kalau suwun misalnya sing jadi anak nakal wis yakin suatu saat husnul khotimah, sing duwe keluarga nakal wis yakin Allah itu kuwasa. Mboten enten sing mumpun Allah ngersakno niku. Lane temen iki ditutup wa kafa wa minal kita tetep sing menyukupi kemenangane wong mukmin namung Allah Subhanahu wa taala. Soal ana teori pantes-pantese manusa duwe napa? Yo, wis pantes-pantese darane cerdas. Tapi gue lucu-lucunan wae coba iman. Pokoke gue lucu-lucunan wae kok gak ada ikhtiar, misalnya lesu ya. Pantes-pantese mengomangan yo kalau. Nah, tapi ora usah yakin nak lesu hanya bisa dihilangkan dengan makan. Kok kowe janggal nek wong topo 40 dina ra mati kok biasa wae.